Perkenalkan, nama saya Ailuya. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian usul fikih dan juga pengertian kaidah usul fikih. Nah, pengertian usul fikih berasal dari kata usul dan juga fikih. Nah, dilihat dari tata bahasa Arab, kata usul dan kata fikih dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga memberi pengertian usul bagi fikih. Nah, kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Maka dapat diartikan bahwa usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Maka menurut istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain, usul fikih adalah sendi atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun fikih. Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalian hukum dari berbagai dalil syar'i. Pengertian kaidah usul fikih atau qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah terdiri dari dua kata, yaitu qawaid yang artinya kaidah dan usuliyah atau usul. Nah, qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang artinya aturan atau patokan. Menurut Ahmad Warason Munawir, qawaid adalah al-asas, yaitu dasar asas atau pondasi, ataupun disebut juga al-mabda, yaitu prinsip, dan al-nasak, yaitu metode atau cara. Qawaid usuliyah merupakan penyederhanaan dari usul fikih. Nah, hasil dari penyederhanaan tersebut, lahirlah rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya yang disebut dengan kaidah usuliyah. Jadi, qawaid usuliyah ialah suatu hukum kuli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i dan diambil dari dasar kuli, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kaidah usuliyah dapat dikatakan sebagai kaidah istinbatiyah atau kaidah lughawiyah dan dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah usul yang menyeluruh. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai kaidah-kaidah usul fikih. Nah ya teman-teman, yang saya ketahui kaidah-kaidah usul fikih itu yang pertama ada kaidah amr, yaitu kaidah yang menunjukkan perintah. Al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya perintah yaitu menunjukkan wajib. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Nah, di sini ada kerjakanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, makna sholat di sini ialah wajib karena ada kaidah amrnya atau kaidah perintah. Nah, kemudian kaidah yang kedua apa? Yaitu kaidah nahi, yaitu kaidah yang menunjukkan larangan. Al-aslu bin nahi lit tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, di sini kan menunjukkan kaidah nahi, yaitu kaidah larangan. Nah, lanjut kaidah ketiga yaitu kaidah am. Kaidah am yakni kaidah yang umum, merata, menyeluruh. Contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Nah, jadi kaidah umumnya itu baik itu pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan. Nah, kaidah keempat yaitu khos. Kaidah khos yaitu lafaz yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, fakaffaratuhu it'amu asyaratu miskin. Maka kaparatnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Nah, karena ada kaidah khos yaitu kaidah khusus, yakni tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi harus 10. Nah, lanjut kaidah yang kelima yaitu kaidah mutlak. Nah, kaidah mutlak yaitu lafal yang menunjukkan suatu tujuan tanpa dijelaskan secara rinci. Yaitu contohnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 yang kurang lebih artinya,
dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, mengingat lapad rokobah atau budak merupakan lapal mutlak, maka perintah untuk membebaskan budak sebagai kifarat syarat tersebut, yaitu meliputi pembebasan budak yang mencakup segala jenis budak, baik itu budak mukmin ataupun budak kafir. Nah, kaidah yang keenam yaitu kaidah muqayyad, yaitu kalimat yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang kurang lebih artinya, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi kaidah ini tuh suatu yang khusus dikaitkan dengan sifat tentunya, yaitu hamba sahaya yang beriman. Lanjut kaidah ketujuh yaitu kaidah mujmal, yaitu kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika ada penjelasan dari syaratnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Qari'ah ya. Menurut bahasa Al-Qari'ah itu mengetuk, sedangkan menurut syar'i yaitu hari kiamat. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ada kaidah mubain, yaitu kalimat yang menerangkan atau menjelaskan kalimat yang mujmal. Contohnya itu penjelasan berupa perkataan. Misal denda haji tamatu yang puasanya itu 10 hari, jadi 3 harinya di Mekah, selebihnya di rumah. Kemudian selanjutnya yaitu ada kaidah mantuk dan mafhum. Nah, mantuk adalah lafal yang hukumnya memuat apa yang diucapkan atau makna yang tersurat. Sedangkan mafhum itu adalah lafal yang hukumnya terkandung dalam arti dibalik mantuk atau makna tersirat. Nah, menurut kitab Mabadi Awaliyah, mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz dalam tempat pengucapan. Sedangkan mafhum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam tempat pengucapan. Jadi intinya mantuk adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz di tempat pembicaraan, dan mafhum itu adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam tempat pembicaraan. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang kurang lebih artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Nah, dalam ayat tersebut terdapat dua pengertian, yaitu ada mantuk dan ada mafhum. Nah, mantuknya apa? Yaitu mantuknya itu ucapan lafaz itu sendiri atau yang nyata, yaitu jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan mafhumnya yaitu yang tidak disebutkan, yaitu memukul dan menyiksanya. Jadi diambil dari segi pembicaraan yang nyata itu dinamakan mantuk, dan tidak nyata itu disebut mafhum. Nah ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah mohon dibenarkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari usul fikih. Yang pertama yaitu agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia dan akhirat. Hal tersebut merupakan upaya kita untuk mengerti dan mengamalkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Hukum syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, interaksi sosial, dan ekonomi, hingga akhlak. Yang kedua yaitu agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama melalui proses ijtihad menjadi alat bantu untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks masalah-masalah kontemporer yang tidak tertera secara rinci dalam sumber utama. Yang ketiga yaitu agar memiliki wawasan yang luas seputar fikih yang memungkinkan dapat mengimplementasikan nas Al-Quran. Hal ini sebagai kunci untuk dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran secara benar, dan relevan dalam kehidupan. Tanpa pemahaman fikih yang mendalam, implementasi nas Al-Quran bisa menjadi parsial, kurang tepat, atau bahkan keliru karena kurangnya pemahaman terhadap konteks, maksud, dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu agar memahami
agar mengetahui bagaimana para ulama yang berijtihad dapat sampai pada pendapat ijtihadnya. Para ulama yang berijtihad mencapai pendapat hukum mereka melalui proses yang cermat dan sistematis. Memahami proses ini penting dan untuk menghargai keragaman pendapat dalam Islam dan memahami dasar legitimasi dari setiap ijtihad. Yang kelima, agar dapat mengambil pendapat-pendapat yang benar dan memilihnya, kemampuan untuk mengambil pendapat yang benar dan memilihnya tarjih memerlukan pemahaman fikih yang mendalam, penguasaan ilmu usul fikih dan ilmu hadis, serta kemampuan untuk menganalisis dalil dan argumentasi secara kritis. Proses ini penting untuk menghindari sikap fanatisme terhadap satu pendapat dan mendorong sikap ilmiah dalam beragama. Yang keenam, yaitu membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbat dan istidlal hukum, tidak hanya menjadi muqallid, pengikut pendapat ulama secara buta, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendasar tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dan bagaimana para ulama merumuskannya. Yang ketujuh, yaitu menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Menggariskan jalan penggalian hukum berarti mengikuti metodologi usul fikih yang sistematis. Hal ini memastikan bahwa proses istinbat dilakukan secara bertanggung jawab dan menghasilkan hukum yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.